pada hari ini, tanggal 1 Maret tahun 2025, saya memberikan tanggapan dan penjelasan atas ketegangan internal TPN Egyanus Kokoya dan Sebi Sambom ini. Kami Komandan Lapangan yang bicara, membawa lidah kiri kanan tidak boleh. Kalau permintaan maaf itu tidak disampaikan, apa konsekuensinya, Kakak Egyanus? Uang ini harus diganti kalau tidak minta maaf dengan dia menyerahkan kerjanya. Bawaan kerja sampai di atas. Kakak Egyanus pada bulan Agustus pernah membuat video. Di situ kakak bilang kakak memberikan dukungan politik terhadap Edison Gujangge untuk menjadi bupati. Itu apakah betul? Masih ada waktu, silakan yang tergabung dengan OPM, kembalilah ke pangkuan NKRI. Assalamualaikum, selamat malam saudaraku, sahabat satu jiwa, seniman pertempuran dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam lindungannya dan sehat selalu. Jangan lupa yang belum like and subscribe bisa menekan tombol like, subscribe. Rekan-rekan yang ingin adu mekanik di kolom komentar, silahkan komentar yang membangun dan tetap santun. Akhir-akhir ini memang sangat ramai ya berita tentang OPM. Ini memang nggak ada habis-habisnya karena sangat menarik dan antusias netizen untuk menonton berita terkait OPM itu sangat tinggi, sehingga nggak ada salahnya juga saya mengupload tentang video tentang OPM, pergerakan OPM, dimana kita ketahui beberapa waktu ini pecatan TNI maupun pecatan Polri yang bergabung ke OPM ditangkap oleh aparat keamanan dari Satgas Damai Karten. Yang terbaru kemarin pecatan Prada Y itu yang membawa senjata SS1 Pindad dan juga ratusan butir munisi kaliber 5,56 dan 9 mm ditangkap di Kerom, di daerah Waris ya, Waris. Saya pernah di tempat itu. Jadi dari Arsotami, Waris, kemudian Senggi, terus ya Banda, nah, itu arahnya seperti itu. Jadi pergerakan OPM memang benar-benar saat ini dipersempit, sehingga jalur-jalur logistik maupun jalur-jalur penyelundupan senjata itu diawasi dan ditangkap oleh aparat keamanan dari Satgas Damai Karten. Itu merupakan informasi yang luar biasa. Kemudian ada satu berita yang tidak kalah pentingnya, yaitu perseteruan antara intern OPM. Kalau mungkin perseteruan antara Panglima OPM yang biasa mungkin tidak terlalu menguras perhatian kita, tapi kali ini adalah perseteruan antara juru bicara TPN PB OPM Sebi Sambom dengan Panglima Kodam 3 Nduga Madrakma Brigjen TPN OPM Egyanus Kokoya. Ini sepertinya meruncing, ini sebentar lagi akan meledak. Jadi permasalahan, kalau saya menyimak permasalahan ini itu didasari kecurigaan intern OPM terhadap Egyanus Kokoya pasca pembebasan pilot Susi Air Philip ya waktu itu, yang melibatkan salah satu tokoh yaitu Bapak Edison Gujangge. Jadi awal mula sebelum pembebasan memang seolah-olah Sebi Sambom ini merencanakan sesuatu ataupun rapat dengan Egyanus Kokoya lewat video call. Ini yang kita saksikan, ini video call antara Sebi Sambom dengan Egyanus Kokoya, ini membahas tentang mekanisme pembebasan pilot Philip. Jangan sampai pilot ini dilepas dan dijatuh oleh di tangan Indonesia atau tentara Indonesia. Ya. Nah, oke. Nah itu kan bagaimana sampai pilot ini di tengah kami, memang kami sudah jaga dia baik, sudah kesehatannya baik, semuanya sudah baik, dengan kami ini sudah berikan dengan baik. Dengan selamat, tapi kalau jatuh di tangan Indonesia, jadi kan dia tidak mungkin selamat sampai di negaranya. Nah, jadi kalau bagaimana kalau Tuhan tolong sudah siapkan untuk semua untuk mengambil pilot, berarti kami akan bicara untuk kemanusiaan ini. Nah, jadi itu bisa penjelasan supaya pasukan atau pemimpin yang semua sudah hadir bisa dengar, Tuan.
Ya, hormat itu bagus. Pertanyaan yang bagus dan sekarang persiapan kami begini. Karena pilot Panglima Kodam 3 Dogama dan pasukan tahan, maka kami sudah lakukan diplomasi tingkat tinggi, pertemuan tingkat tinggi, kami sudah lakukan komunikasi tingkat tinggi. Jadi kita punya fasilitator itu dari Jerman dan Swiss, Norman Foss, Sekretaris Dewan Gereja sedunia terlibat untuk menangani ini. Terlibat dia lobby beberapa negara, juga mereka langsung komunikasi dengan Selandia Baru. Kami sudah lakukan, termasuk ada tim fasilitator kami itu untuk Indonesia juga ada. Jadi dia punya tugasnya sampaikan ke pemerintah Indonesia untuk buka koridor, open, dalam bahasa Inggris open koridor. Open koridor itu buka koridor pengertiannya begini. Kita kalau mau jemput pilot itu semua pasukan non-organik yang ada di distrik-distrik itu tentara Indonesia pilot suruh ditarik semua. Begitu pengertiannya, ditarik. Setelah itu tim kami akan masuk. Jadi kami setting begini. Ini kan minggu depan kita mau rapat ini. Minggu depan bukan minggu ini. Minggu ini sekitar hari-hari Sabtu pasukan kami tiba, kita rapat, kita bikin proposal. Jadi proposal itu nanti kami kirim kembali ke Panglima Kian dan pasukan dengan utusan semua ini bisa juga bersama-sama tetap tinggal karena kita dalam waktu dekat ini minggu ini juga kita harus kerja ini proposal. Proposal itu isi proposal itu salah satu isinya open koridor itu buka koridor itu pengertiannya di Indogama itu tentara polisi ditarik dan buka berikan kebebasan begitu. Jadi orang yang warga sipil yang jemput ini dari internasional dan nasional begitu. Jadi mereka harus aman tiba dengan tim jurnalis. Tim jurnalis yang kami undang itu BBC, Al Jazeera dan Reuters. Reuters kami undang untuk datang langsung bisa saat Panglima menyerahkan pilot kepada tim yang kami kirim. Di situ mereka akan bikin rekaman dan mereka pulang publikasi. Dan wartawan yang kami undang itu yang membantu kami selama ini yang mempublikasikan sambil mendunia berita. Kami tidak akan kirim wartawan yang tidak diseleksi. Macam itu. Yang poin berikutnya, pemerintah Indonesia harus mengizinkan pesawat charter kami landing di Sentani. Begitu, pesawat berbadan besar. Kita mau charter pesawat nih. Kita tidak main-main. Kita mau tunjukkan kepada dunia bahwa TPNPP mampu begitu. Toko berhubung dengan orang. Ini main-main boleh ada. Tidak ada. Ini diplomasi komunikasi tingkat gue korako. Pilot tahan ke pakar. Toko ada. Dengan waktunya untuk Tuhan kasih tahu bahwa ini komunikasi ini bagian baki komunikasi ko nako ya. Inauna. Itu intinya begitu. Jadi salah satu poinnya itu. Salah satu poinnya kita akan meminta pemerintah Selandia Baru kirim surat ke pemerintah Indonesia bahwa pemerintah Indonesia wajib mengizinkan delegasi kami masuk ambil pilot dan pilot itu hanya one stop dalam flight internasional namanya one stop. One stop itu satu dari Indogama langsung tiba di Sentani. Dari Sentani tiba di Mosby Selandia Baru. Tidak lewat ke Jakarta karena kalau lewat Jakarta tuh kami juga khawatir nanti Indonesia wanti-wanti dia. Begitu. Kami sudah hitung begitu. Jadi isinya itu salah satu poin. Jadi proposal ini kita singkatkan poinnya kami kirim supaya ada Panglima dengan pasukan lengkap begini kumpul baru bikin rekaman kirim. Untuk kami proposal itu kami kirim ke pemerintah Selandia Baru dan pemerintah Selandia Baru dan Indonesia. Yang kami minta tentara polisi Indonesia juga punya kewajiban untuk melindungi menjaga keamanan dalam misi ini. Begitu. Kalau dia mengganggu berarti itu melanggar perjanjian kami. Karena ini kami akan sampaikan secara internasional. Untuk itu proses-proses pertama itu diplomat kami AKW dengan delegasi Indonesia mereka sudah melakukan pertemuan di Singapura pada bulan Juni di Singapura. Saya disuruh ikut tapi saya bilang saya pimpinan organisasi saya tidak ikut kecuali itu difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral saya akan datang untuk bicara. Begitu, hormat. Akhirnya pilot
Susi Air, Kapten Philip berhasil dibebaskan. Itulah yang mungkin awal mula membuat Sebi Sembo merasa tersinggung karena seakan-akan tidak dilibatkan. Di situ Sebi Sembo kemudian menggiring opini bahwa Egyanus Kogoya menerima fee dari Pak Edison Gwijangge yang merupakan calon Bupati Nduga. Seperti itu. Mari kita simak bersama-sama perseteruan antara Sebi Sembo dengan Egyanus Kogoya yang semakin meruncing. Pada hari ini, tanggal 1 Maret tahun 2025, saya memberikan tanggapan dan penjelasan atas ketegangan internal TPN Egyanus Kogoya dan Sebi Sembo ini. Selamat pagi kepada semua pihak. Saya Sebi Sembo, Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Pada hari ini, tanggal 1 Maret tahun 2025, saya memberikan tanggapan dan penjelasan atas video atau yang dipublish oleh manuskrip Papua, ketegangan internal TPN Egyanus Kogoya dan Sebi Sembo ini. Saya mau sampaikan kepada publik secara umum bahwa apa yang Egyanus lakukan dengan Pemnek Kogoya, Egyanus Kogoya, Rumianus Kogoya, kerjasama Edison Gwijangge, dan atas hasutan Jeffrey Pakawak dan Raka Kogoya, membicarakan pilot Sandra asal Selandia Baru kepada Indonesia, itu tidak ada alasan yang bisa membenarkan mereka. Jadi Egyanus bilang juru bicara saya segala macam, itu bahasa anak kecil, anak ingusan. Anda perlu belajar dari orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang bekerja berintegritas, yang berwibawa, yang mempunyai kemampuan untuk melawan, counter, lawan musuh. Jadi kalau Anda belum tahu cara kerja berpolitik dunia dan melaksanakan perang revolusi, maka Anda perlu dengarkan saran-saran nasihat dari orang-orang yang punya pengalaman. Itu tentang Egyanus. Jadi di sini kami perlu sampaikan bahwa tidak ada alasan yang bisa tidak ada alasan yang bisa membenarkan Egyanus Kogoya membela diri dengan alasan apapun. No any reason to justify by Egyanus Kogoya on this case, begitu dalam bahasa Inggris. No any reason to justify by Egyanus on this case, begitu. Waktu pembebasan pilot. Hormat. Ya, di sini Korab Tigan Dugama itu sudah punya registrasi di Komando Nasional, maka dia harus ikuti protokol Komando Nasional, tunduk pada komando. Dan juru bicara bukan dia punya anak kecil, dia punya anak suruhan. Juru bicara itu pimpinan manajemen markas pusat yang harus Egyanus tunduk. Bukan menjelekkan, bukan menghina juru bicara. Anda harus tahu. Itu begitu. Jadi di sini kami sampaikan saja bahwa bahasa Jeffrey Pakawak yang bilang juru bicara saya, itu juga Egyanus pakai. Maka di situ sangat jelas Jeffrey Pakawak, Raka Kogoya adalah otak yang hasut Egyanus Kogoya mereka. Maka Edison Gwijangge dengan kelompoknya manfaatkan kesempatan itu juga. Dan sudah selesai semua misi jahat mereka jalan mulus. Jadi yang perlu ketahui catat oleh semua pejuang dan orang Papua bahwa proposal Komando Nasional TPNPP itu proposal itu sudah tingkat tinggi dan profesional untuk mempertahankan argumentasi dengan Indonesia. Dan proposal itu diakui oleh dunia, diakui oleh pemerintah Selandia Baru. Maka pemerintah Selandia Baru bersedia mengirim 2 pesawat berbadan besar untuk jemput pilot. Itu kawal di Wamena 1 pesawat, di Sentani 1 pesawat. Jadi kalau ikuti proposal kami, maka itu kami menangkan opini, kredit poinnya paling tinggi. Kami hancurkan pemimpin militer polisi Indonesia, mereka bisa masuk rumah sakit waktu itu sebenarnya. Catat baik. Jadi surat kami kirim ke Sekjen PBB itu dibantu oleh Uni Eropa. Uni Eropa, orang-orang profesional, ada lembaga-lembaga tinggi yang mempunyai komunikasi dengan Sekjen PBB. Mereka yang bikin surat dan kirim ke kami. Lalu mereka bantu buat draft surat, lalu kami susun dalam kita punya kop surat dan kita kirim ke Sekjen PBB. Bukan kami kerja sendiri, Kami ini punya backingan kerjasama dengan kita punya pendukung di seluruh dunia, jaringan kami.
Jadi sudah kirim surat itu, PBB menerima. PBB dia baru juga mereka laporkan, mereka sudah terima surat itu dan mereka setuju. Sekian PBB setuju dan mandatkan itu kepada Special Rapporteur bagian Asia Tenggara. Bilang tolong jemput pilot itu di Sentani, begitu. Ini kami sudah kerja tingkat tinggi. Jadi yang biasa bilang intervensi, internasional intervensi, itu sudah proses intervensi tahap awal kami sudah mulai. Sudah mencoba dengan pembebasan pilot. Tapi iblis masuk, orang-orang iri hati, kelompok Jeffrey Pagawak. Jadi di sini dicatat baik oleh semua pejuang bahwa Jeffrey Pagawak saudara kekoya Gianus mereka dengan bahasa bahwa itu sebenarnya terima uang banyak, begitu. Goblok, itu namanya mental uang, mental kerupuk, mental uang. Orang mental uang itu pikirnya uang saya, makan saya, senang saja, tidak pikir untuk bagaimana misinya jalan. Itu begitu. Uang untuk kesenangan duniawi. Itu begitu. Akhirnya proposal kami semua itu digagalkan oleh Jeffrey Pagawak otaknya. Jangan salah. Setelah dia hancurkan hubungan kami dengan Egyanus, setelah itu dia masuk lagi hasut Askemabel. Supaya posisinya itu kembali ke TNI Polri. Jangan salah. Kemarin lalu tanggal 28. Tanggal 28 Februari ini. Ini teman saya dulu waktu sama-sama kuliah di Yogyakarta. Dia mengirim pesan bahwa dia bilang, kawan Sebi, itu Jeffrey Pagawak ada kerjasama dengan intelijen Indonesia dan intelijen Papua ini untuk membunuh kamu atau menangkap hidup atau membunuh kamu. Jadi kawan hati-hati. Kawan itu memang kerja orang Indonesia, tapi mungkin dia tahu saya punya prinsip yang tidak biasa kompromi dengan musuh. Saya bilang ya, tidak. Makanya dia mengirim pesan itu ke saya kemarin lalu saya. Dia bilang begitu. Jadi di sini sangat jelas. Sekarang semua pejuang sadar baik. Jeffrey Pagawak sudah Askemabel untuk kembalikan yang bersenjata ke TNI Polri, maka dia dapat penghargaan oleh TNI Polri. Mereka ada main apa di belakang sana, kami tidak tahu kerja apa, begitu. Itu. Jadi apa yang dibanggakan oleh pejuang kepada Jeffrey Pagawak di sini, catat baik. Itu Abu Nawas itu orang. Kalau pejuang bukan model begitu, orang mentalnya rusak. Tidak pakai yang begitu. Catat. Hancurkan Egyanus. Jadi kamu catat baik semua pejuang dengar. Kalau juru bicara kendalikan 4 senjata itu misalnya diambil di tangan Komando Nasional PNPP, maka kemarin nama naik. Kita kasih naik. Egyanus nama naik. Itu juru bicara nih orangnya. Kunci. Semua. Kau lihat nama naik. Itu juru bicara. Tidak siapa-siapa. Jadi berani menghina juru bicara Komando Nasional. Juru bicara ini mengorbankan hidupnya, dirinya untuk orang banyak, bangsanya, bangsa Papua. Apalagi Komando Nasional CPN. Saya pertaruhkan, saya kerja. 1 bulan saya kerja full, saya habis 2.000 kina. Itu 10 juta. Jangan salah. Siapa kasih saya uang? Tidak ada. Itu hanya berkat saya, iman saya. Hidupnya. Begitu kami kerja. Jadi uang untuk beli anak kecil susu, ya harus pecahkan untuk beli pulsa lagi. Kerja begini. Memangnya kamu pernah mendukung kami, jadi? Lalu menghina orang Tikan Dugama. Tidak boleh menghina. Baru hal lain bisa lihat. Daniel Hagari, juru bicara ADF Israel itu. Akhir 2024, pemerintah umumkan terima penghargaan. Karena dia mengendalikan medianya, mengimbangi media-media musuh, media-media yang menghina Israel. Ya, juru bicara bekerja untuk itu, meluruskan kepada dunia. Jadi, lucu. Dan juru bicara bukannya Egyanus punya anak kecil, anak suruhan. Juru bicara itu pimpinan Komando Manajemen Markas Pusat. Dan dia harus tunduk para juru bicara, bukan kepada hasutan Jeffrey Pagawak, Raka Kokoya, tidak. Ini saya terbaik. Jadi, Korup Tikan Dugama itu sudah masuk dalam registrasi Komando Nasional, dan itu kami punya. Jadi kami tunggu Panglima baru, struktur baru, era Korup Tikan Dugama dan angkat Panglima baru, bukan Egyanus lagi. Egyanus tidak pakai. Jadi di sini ada pejuang yang bilang, nanti kalau Egyanus kasih keluar di kampung ke Jeffrey kuat. Tidak ada itu. Jeffrey apa ya? Dia tahu kerja. Fotokopi orang lain punya saya, baru bicara sombong di media-media. Kita tahu kerja. Juru bicara orang sudah oke. Jangan khawatir, kami siap, mampu bekerja. Bukan karena kami, tapi kami terima hikmah dari Tuhan untuk bekerja, bukan dari siapa-siapa. Semua pejuang catat. Kamu tanya orang di seluruh Indonesia, rental komputer mana saya pernah kursus? Saya tidak pernah kursus komputer, tapi saya belajar sendiri baru bekerja. Catat. Dan saya juga tidak pernah kursus bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris sendiri, kutu buku. Tanya Serko Tabuni, dia tinggal di Inggris sana. Dia anak murid saya. Dengar cerita saya, waktu saya ke Inggris, satu orang namanya itu internet provider, orang tua sekali, itu Cimurbi. Dia mengajar saya 2 minggu tentang Enscript. Enscript itu juga saya yang tawarkan dia. Lalu dia bilang, oh program ini saya belum pernah ajarkan ke Beni-Wenda juga. Jadi bagus, ini pertama kita mulai kerja. Saya ikut kursus Enscript System itu 2 minggu dengan James Murphy di Inggris.
Kemudian untuk bahasa Inggris dia bilang begini, oke Sebi, saya akan mendidik Anda, mengajar Anda mulai 2 minggu, tapi saya mau tanya Anda, apakah Anda mengerti bahasa Inggris yang saya bicara tidak? Kalau begitu saya bilang, Anda tulis ini, Anda tulis, oke, ini bahasa Inggris dalam Google ini, saya bilang. Dalam bahasa Inggris saya terjemahkan, lalu you tes di Google, saya bilang. Dalam bahasa Inggris itu saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Lalu internet provider ini dia tes di Google, begini betul. Oh, berarti sangat mengerti bahasa Inggris. Begini Serko Tabuni di samping. Ya Serko Tabuni dia bilang sama Tim Murbi, Tim, Sebi is my teacher. Before I doesn't understand English, but Sebi teach me how to learn English. Every day Sebi around with notebook, English every day. Memorize 5 words every day. Begitu. Ya dia bilang Sebi adalah guru saya. Dia mengajar saya bahasa Inggris untuk bagaimana belajar bahasa Inggris sendiri. Dan Sebi selalu pegang buku. Cara tanya setiap hari, bawa di mana saya pergi kencing ke toilet, pegang buku, hafal setiap hari 5 kata bahasa Inggris. Belajar sendiri. Itu saya minta hikmat sama Tuhan. Waktu di Yogyakarta, karena ketemu orang Australia, Mr. David, dia bilang, Sebi, where are you from? Harus saya mau bicara, saya bilang, saya dengan teman saya, Lianus Magai. Dia pegawai di Kabupaten Puncak, ya saya tanya dia, where are you from? Baru kita bilang, from West Papua. Selanjutnya kita mau bicara bahasa Inggris, tidak tahu. Aduh, kita menyesal pulang. Saya pulang itu saya berdoa. Besoknya saya ke toko buku, Gramedia Yogyakarta, saya beli buku, dan saya beli sendiri 6 bulan. Praktek, belajar terus. Jadi bahasa Inggris bagus juga tidak, yang penting saya bilang sama Tuhan, supaya saya bisa menulis bahasa Inggris untuk orang Barat bisa ikuti. Tuhan, tolong kasih kemampuan saya untuk mengerti bahasa Inggris. Saya belajar, padahal SMP ini saya pemalas bahasa Inggris ini. Karena pemalas bukan karena apa? Karena tidak mengerti bahasa Inggris. Dengarkan berita ini, cerita-cerita ini. Jadi saya belajar bahasa Inggris, komputer, internet, semua ini saya minta hikmat sama Tuhan, bukan manusia. Tidak pernah belajar. Kalau saya pernah kursus bahasa Inggris, silakan. Tanya di seluruh Indonesia di mana? Tidak ada. Setelah saya belajar bahasa Inggris sendiri, saya pernah tes kuliah di STPA LIA, sekolah bahasa asing LIA, bahasa Inggris. Ya, pernah masuk kuliah di sana 2 tahun, kasih tinggal saya pulang berjuang. Begitu. Saya terbaik, berjuang. Dari apa yang Egyanus bicara ini, kami tidak menghina orang-orang Dugama, itu kami punya rakyat, kami punya pejuang, hanya Egyanus yang bikin pelanggaran, maka itu Egyanus tidak mengindahkan komando itu melanggar protokol manajemen markas pusat, maka dia tetap sanksi. Kami tidak butuh dia juga, tidak perlu, pejuang jangan khawatir. Sekarang mereka akan hancur dengan Jeffrey, sekarang juga lihat, sudah hancur. Jadi Askemawe juga hancur. Ini contoh, cara terbaik saya bicara itu. Kami ini terima hikmat Tuhan, bukan manusia. Jadi kami kerja. Tidak pernah. Saya sendiri tidak akui Indonesia. Saya tidak bangga dengan gelar-gelar Indonesia itu. Saya anti. Saya anti sekali dengan itu. Ya orang Papua yang bangga-bangga itu stop. Lebih bagus minta hikmat sama Tuhan. Saya tidak pernah mengakui orang Indonesia itu karena sekolahnya itu sering naspro. Waktu saya pergi sekolah perikanan di Sorong juga teman-temannya pakai naspro. Baru kami itu jujur baru dapat nilainya biasa-biasa saja. Lucu ya. Baru saya pergi kuliah juga naspro. Naspro itu maksudnya nontek-nontek gitu. Pakai catatan baru. Wah, baru kuliah Morel itu bilang mampu, tidak ada. Banyak kuliah nilai toleransi. Di Papua juga nilai toleransi. Saya pernah tes di perempuan saya yang kuliah di Unsur, saya bikin dia punya skripsi. Saya tanya dia, kau tahu komputer silakan, kau kerja sebelah. Begini, dia bilang, namanya Regina Sampom, sudah almarhum. Dia bilang, kakak saya tidak tahu komputer. Baru bagaimana kau bisa dapat nilai komputer ini, Saya bilang, aduh, itu nilai toleransi di Unsur. Kemudian dia dapat nilai bahasa Inggrisnya itu B. Padahal tidak tahu bahasa Inggris sama sekali. Konyol betul ini. Aduh, lucu. Ini cerita mengkosong banyak, tapi intinya begitu. Semua pejuang Dugama yang cerdas, sadar baik, rakyat sadar baik. Egyanus pokoknya mereka merugikan kami. Seandainya kalau pilot kita bebaskan sesuai proposal kami, maka di Mospi itu kami pasang sendrawasi di kepala. Kita angkat menjadi juru kampanye untuk Papua, untuk bom-boman Indonesia di Dugama. Sudah, Indonesia dapat giring di situ habis-habis. Tapi serahkan pilot ke Indonesia sudah. Dan perhitungan itu kami sudah lakukan. Bahwa kalau serahkan ke Indonesia, nanti Indonesia akan wanti-wanti dia. Saya sudah pernah bicara itu sama tim. Kita pertemuan dengan Pinji Trust di Wiwek. Begitu. Tahun 2024. Jadi kita harus bikin proposal plan A, plan 2. Plan A, plan B. Plan A, plan B. Plan A itu kita mau proposal. Plan B itu lewat belakang. Lewat belakang kita bisa charter helikopter di sini masuk ambil pilot tuh di Yuguru. Selesai, Indonesia gigit jari. Kita bisa bikin, gila. Wah. Jadi kita serius itu karena begitu. Sadar baik oleh semua pejuang. Hormat. Demikian, lebar panjang ini, tapi ini pengalaman. Jangan main-main dengan perjuangan ini. Semua ini diproses. Semua pejuang diseleksi secara alamiah dan ilahi. Sadar baik. Ilahi itu Tuhan memilih orang-orang yang benar untuk bawa keluar bangsa ini dari penjajahan oleh Indonesia.
Dan sekarang tidak ada waktu. Semua persiapkan diri. Sipil militer gabung untuk bagaimana kita merebut kemerdekaan hasil yang kami yang dirampas oleh Indonesia dalam akhir tahun ini atau awal tahun depan. Ini harus persiapkan diri. Tapi pejuang setelah ini kami juga semua putus hubungan. Yang dengar video ini segera merapat. Kita bicara-bicara, duduk. Bagaimana atur strategis usia Indonesia secepatnya. Mungkin begitu. Demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Tapi komando lapangan yang bicara. Membawa lidah kiri kanan tidak boleh. Kalau permintaan maaf itu tidak disampaikan, apa konsekuensinya, Kakak Egyanus? Bawaan ibu harus diganti kalau tidak minta maaf. Dengan dia menyerahkan kerjanya. Bawaan kerja sampai di atas. Kakak Egyanus pada bulan Agustus pernah membuat video. Di situ kakak bilang kakak memberikan dukungan politik terhadap Edison Gujangge untuk menjadi bupati. Itu apakah betul? An tidak bilang bupati naik Edison. Tapi An sampaikan bahwa ini kami mau bicara soal pilot berarti kemanusiaan. Tapi TNI Polri atau tentara Indonesia mau menyerti Pak Edison berarti silakan. Karena Pak Edison selama pelatihan pilot, akhirnya pilot dengan keadaan selamat sampai kami mau bicara kemanusiaan. Artinya itu kakak tidak memberikan dukungan politik atau supaya Edison menjadi bupati begitu ya? Tidak dukungan politik. Kami ini bukan dukungan politik, itu bukan kami punya hal. Uang 25 miliar kan dengar di berita. Itu dari mana? Kalau ada bukti bisa terima. Tuan Sebi kalau uang 25 miliar itu kan terima berarti bisa kasih tunjuk di media. Jangan ngomong saja. An tidak pernah minta uang selama ini. Tuan Sebi Salam itu siapa? Itu saya tanya ya. Orang SMP tidak boleh jadi pemimpin. Iya, kami dalam TNPB. Komando, karena komando ini kami punya. Bahwa Tuan Yudi punya tidak. Siapa dia? Kami komando lapangan yang bicara. Membawa lidah kiri kanan tidak boleh. Kalau permintaan maaf itu tidak disampaikan, apa konsekuensinya, Kakak Egyanus? Bawaan ibu harus diganti kalau tidak minta maaf. Dengan dia menyerahkan kerjanya. Bawaan kerja sampai di atas. Saya terbaik, pejuang. Dari apa yang Egyanus bicara ini, kami tidak menghina orang-orang Dukama, itu kami punya orang. Ya itulah karena mungkin faktor SDM rendah, kemudian sama-sama ingin terlihat paling berperan di OPM, tanpa didasari oleh sesuatu yang kuat, akhirnya seperti ini, nggak jelas arah perjuangan mereka kemana. Jadi kalau nggak cepat sadar dan kembali ke NKRI, ya siap-siap saja. Askem Abel sudah ketangkap, kemudian pecatan TNI, Prada Y juga sudah ketangkap, pemasok Senpi ketangkap, semua ketangkap. Tinggal nunggu jam J dan hari H-nya saja. Kalau masih ada waktu, silahkan yang tergabung dengan OPM, kembalilah ke pangkuan NKRI. Itu saja, mari kita simak bersama-sama. Salam hormat, seniman pertempuran.